Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. X dikurang 4 besar sama dari 2. Adapun cara penyelesaian soal seperti ini, itu langkah pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu. Setiap yang ada parabel X itu semuanya kita kelompokkan ke sebelah kiri. Sedangkan yang angka saja itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga sekarang dia menjadi X besar sama dari positif 2, lalu negatif 4 pindah ke kanan, jadi positif 4. Maka nilai X besar sama dari 2 ditambah 4 hasilnya 6, ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang kedua. 4X dikurang 17 kecil sama dari 7. Ingat tadi cara penyelesaiannya, kita kelompokkan terlebih dahulu. Setiap yang ada parabel X itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri. Sedangkan yang angka saja itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Perhatikan, 4X kecil sama dari positif 7, lalu negatif 17, pindah ke kanan jadi positif 17. 4X kecil sama dari 7 ditambah 17, kita peroleh hasilnya 24. Maka nilai X kecil sama dari 24 dibagi dengan angka depan sini, yaitu 4. Dan X kecil sama dari 24 dibagi 4, kita peroleh hasilnya 6. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 3. 5X ditambah 2 besar dari 3X ditambah 6. Ingat sekali lagi, cara penyelesaian soal seperti ini, itu langkah pertama kita kelompokkan terlebih dahulu. Setiap yang ada parabel X semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan yang angka saja itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Perhatikan, 5X, lalu 3X pindah ke kiri jadi negatif 3X. Besar dari positif 6, lalu positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Lanjut, 5X dikurang 3X hasilnya 2X. Besar dari 6 dikurang 2 hasilnya 4, maka nilai X besar dari 4 lalu dibagi dengan angka depan sini yaitu 2. Dan X besar dari 4 bagi 2 hasilnya 2, ini dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 4. 2 dalam kurung 5X ditambah 4 tutup kurung kecil dari negatif 12. Nah, untuk soal nomor 4 ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita kalikan terlebih dahulu. Angka yang di luar tanda kurung ini, kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Perhatikan caranya. 2 dikali 5X, kita peroleh hasilnya 10X. Lalu, 2 dikali positif 4, kita peroleh hasilnya positif 8. Kecil dari negatif 12. Nah, setelah ini, barulah kita kelompokkan yang sejenis. Setiap yang ada parabel X di sebelah kanan, sedangkan yang angka saja, yang parabel X di sebelah kiri, yang angka saja di sebelah kanan. Perhatikan, 10X kecil dari negatif 12 lalu positif 8. Pindah ke kanan jadi negatif 8. 10X kecil dari negatif 12 dikurang 8. Hasilnya negatif 20. Maka nilai X kecil dari negatif 20 per angka depan sini yaitu 10. Oke? X kecil dari negatif 20 dibagi 10 hasilnya negatif 2. Ini dia jawabannya. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 5. 2 dalam kurung X kurang 1 tutup kurung ditambah 3 besar dari 7. Sama halnya dengan soal yang nomor 4 tadi. Di mana langkah pertama tentunya kalikan angka yang di luar tanda kurung ini. Kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Perhatikan, 2 dikali X hasilnya 2X.
lalu 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2, lalu ditambah 3 besar dari 7. Lanjut. 2x lalu negatif 2 tambah 3 hasilnya positif 1 besar dari 7. Lanjut. 2x besar dari 7 lalu positif 1. Oke, perhatikan positif 1 ini pindah ke kanan menjadi negatif 1. 2x besar dari 7 kurang 1 hasilnya 6. Maka nilai x besar dari 6 lalu dibagi dengan angka di depan sini yaitu 2. X besar dari 6 bagi 2 hasilnya 3. Ini dia jawabannya. Nah lanjut. Sekarang perhatikan soal yang nomor 6. 3 dikali dalam kurung X tambah 2 tutup kurung besar sama dari negatif 2 dalam kurung X tambah 2. Ingat langkah pertama tentunya kita kalikan angka yang di luar tanda kurung ini. Kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Perhatikan. 3 dikali X hasilnya 3X. Selanjutnya 3 dikali positif 2 hasilnya positif 6. Besar sama dari, lalu negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Lalu negatif 2 dikali positif 2 hasilnya negatif 4. Setelah ini, baru kita kelompokkan yang sejenis. Setiap yang ada parabola X di sebelah kiri, yang angka saja ke sebelah kanan. Perhatikan. 3x, lalu negatif 2x pindah ke kiri jadi positif 2x. Besar sama dari negatif 4, lalu positif 6. Perhatikan, pindah ke kanan jadi negatif 6. Lanjut, 3x ditambah 2x hasilnya 5x. Besar sama dari negatif 4 dikurang 6 hasilnya negatif 10. Maka x besar sama dari negatif 10 per 5. X besar sama dari negatif 10 dibagi 5. Hasilnya negatif 2. Maka ini dia jawabannya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. 2 dalam kurung 2x ditambah 4 tutup kurung dikurang 7. Besar sama dari 5 dalam kurung x ditambah 1. Perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah pertama, kita kalikan angka yang di luar tanda kurung ini. Kita kalikan satu persatu ke angka di dalam tanda kurung ini. 2 dikali 2x hasilnya 4x. Lalu 2 dikali positif 4 hasilnya positif 8. Dikurang 7. Besar sama dari. Selanjutnya 5. Juga kita kalikan satu persatu ke angka di dalam tanda kurung ini. 5 kali x hasilnya 5x. Lalu 5 dikali positif 1 hasilnya positif 5. Lanjut. 4x. Lalu 8 dikurang 7 hasilnya positif 1. Besar sama dari 5x ditambah 5. Nah, setelah ini barulah kita kelompokkan yang sejenis. Yang ada parabola x kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Sedangkan yang angka saja itu semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga sekarang perhatikan 4x. Lalu positif 5x pindah ke kiri menjadi negatif 5x. Besar sama dari 5 lalu positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. 4x dikurang 5x hasilnya negatif 1x atau boleh juga kita tulis negatif x saja. Oke. Besar sama dari 5 kurang 1 hasilnya 4. Maka nilai x besar sama dari 4 dibagi dengan negatif 1. Oke, nah perhatikan di sini. Jika pembaginya di sini tanda negatif, perhatikan. Oke, di depan sini tandanya negatif, maka pada saat kita bagi, itu tandanya berubah menjadi kecil sama. Tadi kan besar sama. Pada saat dibagi dengan negatif, tandanya berubah menjadi kecil sama. Itu perlu diingat. Kalau untuk tanda di bagian sini, baik ada negatif ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi tanda di sini. Akan tetapi, jika di depan parabola X ini ada tanda negatif, maka baru mempengaruhi atau dapat merubah tanda bagian sini. Oke, maka X kecil sama dari 4 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 4, maka ini dia jawabannya. Nah lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. 2x ditambah 1 per 5 kecil dari x tambah 2 per 3. Untuk soal nomor 8 ini, tentunya langkah pertama kita kali silang. Oke, perhatikan 3 kita kalikan secara menjelang ke bagian atas ini.
3, oke, dikalikan secara menyilang dengan 2x ditambah 1, kecil dari, lalu 5 juga kita kalikan secara menyilang. 5 dikali dalam kurung x ditambah 2. Selanjutnya, tinggal kita kalikan angka yang di luar tanda kurung ini ke dalam angka dalam kurung ini. Perhatikan, 3 kali 2x hasilnya 6x, lalu 3 dikali positif 1 hasilnya positif 3. Kecil dari 5 dikali x hasilnya 5x, lalu 5 dikali positif 2 hasilnya positif 10. Selanjutnya, tinggal kita kelompokkan yang sejenis. Setiap yang ada parabel x ke sebelah kiri, sedangkan yang angka saja semuanya ke sebelah kanan. Perhatikan, 6x lalu positif 5x pindah ke kiri menjadi negatif 5x. Kecil dari 10 lalu positif 3 pindah ke kanan menjadi negatif 3. Lanjut, 6x dikurang 5x hasilnya 1x atau boleh juga kita tulis x saja. Oke, boleh 1x, boleh x saja. Kecil dari 10 kurang 3 hasilnya 7, maka inilah dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 9. 3 per 2 dalam kurung x dikurang 1 tutup kurung besar sama dari 1 per 2 dalam kurung 1 dikurang x. Oke, jika ketemu soal pecahan bentuk seperti ini, oke, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita kalikan semua angka yang ada di soal ini dengan KPK dari kedua penyebutnya ini. Kebetulan bagian penyebut angkanya sudah sama, yaitu 2. Maka semua angka di sini kita kalikan dengan angka 2. Perhatikan, jika di penyebutnya sini misalnya angka 5, maka semuanya kita kali dengan 5. Seandainya angkanya berbeda, misalnya di sini 2, di sini 3, maka semua angka di sini kita kalikan dengan KPK dari 2 dan 3. Itu kalau angkanya berbeda. Oke, karena bagian penyebutnya sama, maka tinggal kita kalikan dengan angka penyebutnya ini, yaitu 2. Perhatikan, 3 per 2 dikali 2, hasilnya 3. Baru dikalikan dengan x kurang 1. Besar sama dari 1 per 2 dikali 2, hasilnya 1. Baru dikalikan dengan 1 kurang x. Lanjut, kita kalikan ke dalam tanda kurung ini. 3 kali x hasilnya 3x. Lalu 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Besar sama dari 1 kali 1 hasilnya 1. 1 dikali negatif x hasilnya negatif x. Setelah ini kita kelompokkan yang sejenis. Perhatikan yang x sebelah kiri. 3x lalu negatif x pindah ke kiri jadi positif x. Besar sama dari 1 lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 3x ditambah x hasilnya positif 4x. Besar sama dari 1 tambah 3 hasilnya 4. Maka x besar sama dari 4 dibagi dengan angka di depan sini, yaitu 4. X besar sama dari 4 bagi 4 hasilnya 1. Maka ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 10. X dikurang 2 per 3 dikurang X tambah 1 per 4 besar dari 1 per 2. Oke, perhatikan, dia bentuk pecahan. Ingat seperti soal yang nomor 9 tadi. Jika kita ketemu soal seperti ini, maka langkah pertama tentunya kita kalikan semua angka yang ada di sini dengan KPK dari ketiga penyebutnya ini. Nah, berapa KPK dari 3, 4, dan 2? Tentunya yaitu 12. Maka semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan 12. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Sebelum kita lanjut, bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih bingung dengan cara mudah ataupun trik cepat mencari nilai KPK, perhatikan. Kita tulis angka 3, 4, 2. Ya jelas angka pada bagian penyebutnya itu. Langkah selanjutnya tinggal kita cari kelipatan angka dari ketiga angka ini. Kelipatan dari angka 3 tentunya hasil dari perkalian angka 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 4 tentunya hasil dari perkalian angka 4. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 2 tentunya hasil dari perkalian angka 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Dari ketiga kelipatan angka ini, ambil angka yang sama.
Perhatikan angka yang sama. Tentunya angka 12. Itu artinya KPK dari 3, 4, dan 2 yaitu 12. Nah ini dia cara termudah untuk mencari nilai KPK. Oke? Maka kita kalikan semua angka dengan 12. Perhatikan. 12 dikali X kurang 2 dibagi dengan 3. Oke, lalu dikurang 12 dikali X tambah 1 lalu dibagi 4. Lalu besar dari setengah dikali 12 hasilnya 6. Selanjutnya perhatikan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Lalu X dikurang 2 dikurang 12 bagi 4 hasilnya 3. Lalu dikalikan dengan X tambah 1 besar dari 6. Langkah selanjutnya kita kalikan angka di luar tanda kurung ini ke angka di dalam tanda kurung. Perhatikan 4 kali X hasilnya 4X. Lalu 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Lalu dikurang 3 kali X hasilnya 3X. Perhatikan 3 dikali positif 1 hasilnya positif 3. Oh sorry, ada yang salah. Perhatikan. Ada yang keliru tadi. Negatif 3 kali X hasilnya negatif 3X. Lalu negatif 3 dikali positif 1 hasilnya negatif 3. Besar dari 6. Lanjut. 4X dikurang 3X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu negatif 8 dikurang 3 hasilnya negatif 11 besar dari 6. Maka nilai X saja besar dari 6 lalu negatif 11 pindah ke kanan jadi positif 11. Maka X besar dari 6 ditambah 11 hasilnya positif 17 dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah selanjutnya, biar benar-benar paham dengan materi yang sudah kami ajarkan tadi, sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.